Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengaminkan bahwa kebenaran yang kami miliki di dalam hidup kami itu bukan berasal dari kami sendiri, tetapi dari Engkau yang adalah kebenaran itu, sehingga kebenaran yang sejati itulah yang mengubah hidup kami dan menjadikan diri kami berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dan pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu, bahkan sebelum kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu itu, sehingga biarlah kebenaran-Mu itulah yang menguasai kami, dan yang sungguh memberikan kami satu peneguhan, memberikan kami juga satu kesadaran bahwa hanya Engkaulah kebenaran dan sumber kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan telah memimpin kita untuk bisa bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan pada hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester, pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Kitab Ester pasal 5, ayat yang pertama hingga yang ke-14, jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakan bagian ini secara bergantian dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, sedangkan ayat yang genap silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membacakannya bersama-sama. Ester pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-14, demikian. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah." Ayat yang ke-9, pada hari itu Haman keluar dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja tidak bangkit atau bergerak menghormati dia, panaslah hati Haman terhadap Mordekai. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku.
selama aku masih melihat Mordekai, orang Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin kita pernah mendengar seorang tokoh yang bernama John G. Paton. Siapakah dia? Dia adalah seorang pekabar Injil, seorang misionaris bagi the New Hebrides Islands, yang sering hidup dalam bahaya sewaktu dia masih melayani, sewaktu dia masih bekerja dengan orang-orang aborigin yang tidak pernah mendengar Injil. Nah, suatu kali ada 3 orang dukun yang mengklaim bahwa dia bisa melakukan yang namanya kematian. Dia punya kuasa untuk menyebabkannya. Dan di depan umum seperti ini, mereka berkata bahwa mereka akan membunuh John G. Paton dengan sihirnya. Dan John G. Paton tidak akan hidup sampai minggu depan. Nah, untuk melakukan ilmu hitam mereka, maka mereka membutuhkan makanan yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh Paton. Dan mengetahui kebenaran ini, maka Paton dia justru terang-terangan dia minta, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia minta 3 buah plum. Jadi dia minta 3 buah plum dan dengan berani dia menggigit satu demi satu buah plum itu dan dia serahkan kepada 3 dukun itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, hari Minggu itu telah ada, telah tiba, dan Paton kemudian dia dengan damai, dengan riang gembira melangkah. Dan para penduduk asli di situ terkaget-kaget karena mereka pikir ini penampakan. Bukan Paton. Paton tidak mungkin hidup begitu. Tetapi ternyata orang-orang suci yang disebut dukun ini mengakui bahwa mereka sudah berusaha dengan segala cara, dengan jampi-jampi untuk membunuh Paton, tetapi mereka gagal dan mereka menemukan bahwa ternyata Tuhannya Paton itu lebih kuat daripada roh jahat yang mereka miliki. Dan dari saat itu, maka kemudian pengaruh Paton itu bertambah dengan begitu luar biasa. Injil Kristus diberitakan dan banyak jiwa baru yang akhirnya dibawa kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada pada posisi John G. Paton, apa yang kita lakukan? Kalau saya secara pribadi harus mengakui, mungkin saya tidak seberani dia. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan dia, ternyata dia itu ketika menghadapi masalah, dia tidak melarikan diri. Justru dia menghadapinya, justru dia menyelesaikannya dengan penuh keberanian. Nah, apa kuncinya sehingga bisa Paton melakukan hal itu? Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan yang beserta dengan dia. Dan akhirnya kita lihat dampak dalam sejarah kekristenan. Bagaimana Tuhan pakai dirinya menjadi saksi untuk Injil Kristus. Dan banyak orang-orang setempat diselamatkan dan mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana ketika kita sebagai orang-orang Kristen menghadapi masalah. Kita menyadari bahwa masalah itu banyak. Kita masing-masing yang datang ke rumah Tuhan pada hari ini, sekalipun kita orang Kristen, tetap kita mengakui kita menghadapi masalah. Kadang-kadang kita juga jadi sumber masalah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, justru melalui pembacaan kitab Ester pada hari ini, Tuhan memanggil kita semua, baik orang muda maupun orang dewasa yang ada di tempat ini, untuk menjadi orang-orang yang berani untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kita alami. Dan kita dapat melakukannya semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi karena
pertolongan Tuhan. Dan kita yakin apa yang kita lakukan itu berdasarkan dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bercermin dari Esther, maka pada saat inilah kita akan belajar lebih jauh mengenai seorang yang bernama Esther ini. Nah, kalau kita masih ingat perenungan kita pada minggu yang lalu, maka kita tahu di pasal yang keempat, Esther kemudian ditantang oleh Mordekai untuk bisa Untuk bisa menjadi seorang yang menyelamatkan bangsanya dari pemusnahan massal yang dilakukan oleh Haman. Dan pada saat itu dia meminta orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan, yang ada di Susan, untuk bisa berpuasa bersama dengan dirinya selama 3 hari 3 malam. Dan setelah itu dia akan menghadap ke Raja Ahasuerus. Dan tibalah saatnya di hari yang ketiga, berdasarkan Esther 5 ayat 1, kita menemukan bagaimana Esther kemudian dia bersiap-siap untuk menghadap raja. Apa yang dia lakukan? Dia berpakaian kebesaran ratu. Sekali lagi, Esther tidak besar, tapi pakaiannya memang kebesaran. Maksudnya pakaian seorang ratu untuk menghadap seorang raja di istananya. Nah, di dalam kondisi seperti inilah kita menemukan Esther itu berada di ujung tanduk. Nyawanya itu ada dalam bahaya. Kalau raja berkenan, dia hidup. Tapi kalau raja tidak berkenan, dia mati. Itulah kehidupan Esther ada di ujung tanduk. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, apakah Esther ketakutan? Secara manusiawi pasti ketakutan. Tetapi dengan dukungan doa dan peneguhan dari Mordekai dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia berdoa berpuasa, disitulah letak kekuatan Esther. Disitulah Esther bisa tetap tenang dan dia mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang namanya keberanian Esther. Nah, ketika kita menemukan kisah selanjutnya, disitulah kita menemukan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika Ratu Esther berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya sehingga tongkat emasnya diarahkan, diulurkan kepada Esther. Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Dan sikap raja yang seperti ini sebenarnya kalau kita renung-renung lebih jauh, bukan karena memang Esther layak atau Esther mampu menggugah hati raja. Tetapi karena Tuhan yang menggerakkan hati sang raja, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi Tuhan Allah kita, dia berkuasa, dia memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk hati seorang raja Persia yang besar pada saat itu. Dan Esther sekali lagi dia tidak tahu dengan pasti apakah Raja Ahasuerus akan menerima atau menolak dirinya. Dan resiko ini sangat besar bagi Esther dan bangsanya. Namun Tuhan mengatur semua dengan begitu nice. Sehingga Raja berkenan menerima kedatangan Esther sekalipun tidak dipanggil secara resmi oleh dirinya. Nah, setelah Raja Ahasuerus berkenan untuk menerima Esther, maka kemudian Raja bertanya kepada Esther tentang keinginan Esther. Dan pertanyaan ini kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang di ayat 4, kemudian di ayat 6. Nanti masuk pada pasal-pasal berikutnya ada satu kali ditanya lagi, apa keinginanmu Esther? Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, Esther ini unik gitu loh. Maksudnya unik bagaimana? Ketika raja berkenan dan bertanya 2 kali kepada dirinya, justru ini kesempatan emas. Kalau bisa dibilang ini kesempatan untuk apa? Ini kesempatan untuk bisa melaporkan kejahatan Haman yang ingin memusnahkan dirinya dan bangsanya. Kalau kita jadi Esther, mungkin kita berkata, kena kamu begitu loh. Kalau kita mungkin jadi Esther, kita akan berkata, ini kesempatan, tidak akan datang 2 kali. Raja sudah tanya, jawabannya, ayo segera berikan kepada dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus.
ayat 4, ayat 7 dan 8 justru memberikan informasi yang tidak seperti yang kita duga. Ester tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan maksud hatinya. Dan juga dia tidak memanipulasi hati raja dengan apa? Dengan tangisannya, merengek-rengek, dengan manja dan sebagainya. Tidak. Tapi justru kita menemukan Ester sedang menanti-nantikan Tuhan menyatakan rencananya yang terbaik. Dia sedang membiarkan Tuhan memegang kendali dan menuntun segala perkataan dan tindakannya. Bagaimana mungkin Ester melakukannya? Karena Tuhan yang memampukan Ester mempersiapkan perjamuan sementara mereka sedang berpuasa. Dan juga pada saat dikatakan perjamuan itu bukan cuma sekali, tapi perjamuan itu diadakan 2 kali. Dengan maksud apa? Ada sebuah hidden message, ada pesan yang tersembunyi yang Ester sebenarnya ingin sampaikan kepada raja, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Pesan apa? Bahwa pesan ini penting, perjamuan ini penting, sehingga permintaannya akan nanti diberikan atau dinyatakan kepada raja adalah juga hal yang penting. Nah, karena itulah kita melihat tindakan menunda yang Ester lakukan justru memberikan ruang untuk terjadinya peristiwa-peristiwa ke depan seperti apa? Seperti ketika Haman akhirnya mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Dan kemudian di pasal berikutnya kita menemukan bagaimana Mordekai mendapatkan penghormatan dari sang raja. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Ester itu berani menyelesaikan masalah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, alias membiarkan Tuhan untuk mengendalikan segalanya termasuk hatinya. Nah, Patty Pell, seorang penulis bahan PA atau pemahaman Alkitab tentang kitab Ester, dia pernah menyatakan seperti ini. Adalah penting supaya sekelompok orang atau kelompok melihat bahwa bangsa Yahudi dan Ester berdoa serta berpuasa sebelum ia membuat rencana dengan cermat. Terlalu sering kita justru mengambil tindakan tanpa terlebih dahulu mencari Tuhan atau nasihat dan dukungan dari komunitas Kristen kita. Nah, pernyataan Pell ini maksudnya seperti apa, jemaat Tuhan? Maksudnya adalah terlalu sering kita ketika menghadapi masalah, kita panik duluan dan kemudian kita mencoba untuk mencari jalan keluar secepat-cepatnya dan sesegera mungkin. Tanpa lagi kita berpikir apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, justru melalui sikap Ester inilah kita belajar. Kalau seorang mau berani menyelesaikan masalah, seharusnya dia datang mencari Tuhan dan nasihat dari komunitas orang percaya sebelum dia berencana dan sebelum dia bertindak untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu yang kita pelajari dari diri Ester. Nah, kontras dengan orang yang disebut Haman dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 9 sampai ayat 14. Kita menemukan di situ ternyata Haman adalah seorang yang sombong, seorang yang meletakkan nilai dirinya pada kekuasaan dan juga pada pengaruhnya atas diri orang lain. Tujuannya adalah menguasai orang dan juga memperoleh rasa hormat dari orang lain. Nah, akhirnya jika ia mendapatkan yang namanya kehormatan dari raja, pengakuan dari orang lain, bahkan undangan private ya untuk makan malam bersama dengan ratu dan raja, maka dia akan senang. Tapi ketika ada orang yang tidak hormat, tidak menghargai dia dan tidak mengakui dia, maka dia marah, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dan itulah yang terjadi di ayat 9 hingga 14 dalam pasal 5 ini ketika kita menemukan Mordekai ternyata tidak menghormatinya dan tidak menyembah dia. Dan inilah hal yang ironis Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kenapa ironis? Ironis itu begini. Haman sudah punya semua sebenarnya. Dia punya kekayaan, dia punya kemuliaan, dia punya semua kekuasaan.
Bahkan dari kesempatan yang saya katakan bisa makan secara private dengan orang berkuasa. Tapi uniknya, ironisnya adalah dia tidak puas dengan sikap satu orang terkepadanya. Jadi dia punya semua, tapi gara-gara satu orang yang tidak menghormati dia, dia menjadi orang yang tidak puas dan menjadi orang yang dikuasai dengan kepahitan, dengan kebencian, dan juga sikap yang tidak lagi pikir panjang. Maka pada saat itulah dia terima nasihat dari istrinya dan sahabat-sahabatnya untuk membuat tiang gantungan setinggi 50 hasta di halaman rumahnya. Ini orang kurang kerjaan, bokangco bener ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dirikan tiang tinggi di halaman rumah setinggi 50 hasta. Berapa 50 hasta itu? Kalau kita jadikan atau kita konversi ke meter, maka tiang itu tingginya apa? Tingginya setinggi 25 meter Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bayangkan dari gedung kita ini saja, kalau dari sini ya nambah, dan kalau kita coba hitung dari lantai 1 sampai lantai ini yang ke atas, ya kurang lebih seperti itulah gitu. Kurang lebih katakan seperti itu. Jadi kita lihat ini tindakan lebay Bapak Ibu sekalian. Karena untuk menggantung satu orang, dia harus dirikan tiang yang setinggi itu. Dan dia punya tujuan untuk membiarkan Mordekai itu mati dengan penuh siksaan, dengan penuh memalukan dan menyakitkan. Jadi kebencian Haman itu menjadi sangat dalam sampai pada titik di mana dia hanya bisa dipuaskan ketika musuhnya mengalami kematian yang mengerikan. Nah dari sinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudariku untuk menemukan atau membandingkan antara Ester dan Haman. Kalau Ester dan Haman ini dua-duanya sebenarnya kalau kita renungkan sama-sama berani ya, sama-sama berani menyelesaikan masalah. Ada masalah datang, sama-sama mau diselesaikan dan mereka menunjukkan keberanian mereka. Mereka punya boldness itu. Tetapi ada perbedaan yang nyata. Di mana apa? Ester menyatakan keberaniannya dengan apa? Dengan ketenangan, dengan pengendalian diri, dan juga dengan kerendahan hati. Tapi Haman, dia menyatakan keberaniannya dengan kebencian, kepahitan, dan kesombongan. Dan akhirnya kita bisa melihat, dengan keberanian itu, dia bertindak dengan benar demi Allah dan bangsanya, bukan untuk kepentingannya. Tapi kalau Haman dengan keberanian itu yang dipenuhi kebencian, kepahitan, dan kesombongan, dia bertindak demi kejahatan dan kepentingannya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana hati kita sekarang? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari katakan lagi dingin, ya wajar. Kenapa? Karena tadi hujan dan bahkan sekarang kita dalam ruangan ini mungkin merasa agak sedikit lebih dingin. Tetapi mari kita sama-sama coba terus introspeksi hati kita. Kita mohon Roh Allah, Roh Kudus periksa hati kita. Apakah kita punya hati seperti Ester atau kita punya hati seperti Haman? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita mau terima perjamuan kudus. Kalau kita terima dengan hati yang penuh dengan kebencian, sungguh itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita terima dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati dan tahu kita tidak layak, maka kita bisa terima dengan benar dan juga meneguhkan iman kita. Dan apa yang dialami Ester ini sebenarnya melukiskan apa yang Tuhan Yesus juga alami di Taman Getsemani. Sebentar lagi kita akan Paskah, Jumat Agung. Kita menyadari Tuhan Yesus itu mengalami sebuah kesedihan yang begitu dalam dan penuh dengan kegelisahan. Matius 26 ayat 38a merekam kondisi hati Tuhan Yesus dengan berkata seperti ini. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam kondisi hati seperti itu, Tuhan kita Yesus Kristus berseru 3 kali. Di dalam doanya kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tahu, Tuhan kita Yesus Kristus tahu benar Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang akan dia alami, penyiksaan yang akan dia alami, apalagi
sebuah momen di mana dia akan terpisah sementara waktu dengan Bapa karena dosa yang harus dia tanggung atas dirinya itu. Dan dia berseru kepada Allah Bapa, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tahu itu. Kalau kita enggak tahu. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tahu dia akan mengalami hal itu. Tetapi Tuhan kita tidak lari. Tuhan kita justru melangkah maju untuk menghadapi semua itu supaya misi keselamatan dari Allah Bapa dapat dieksekusi dengan sempurna di Bukit Golgota. Tuhan kita Yesus Kristus berani untuk menyelesaikan masalah terbesar umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Nah, kalau Tuhan kita seperti itu saja, apalagi kita Bapak Ibu sekalian sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu untuk apa? Untuk tetap berani menghadapi masalah yang kita atau masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menghadapinya dengan tenang, dengan pengendalian diri, dan juga dengan kerendahan hati. Karena kita tahu, kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Karena itulah bergantung kepada Tuhan semata. Mari kita akhiri perenungan kita pada hari ini dengan mencoba untuk menerapkan dan merefleksikannya dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah sedang dan akan menghadapi masalah. Itulah kita manusia selama di dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita pernah menghindari atau bahkan lari dari masalah itu? Atau izinkan saya untuk menambahkannya. Apakah kita pernah mempersalahkan orang lain karena masalah yang kita hadapi? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setiap kali menghadapi masalah, apakah kita lebih cenderung tenang atau panik? Apa kita tetap bisa seperti Esther mengendalikan diri atau malah terpancing emosi dan tidak lagi bisa berpikir dengan jernih seperti Haman? Dan yang terakhir, apa kita cenderung khawatir dan memilih untuk menyusun rencana sebagai solusi dari masalah? Atau kita memilih untuk berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu dan meminta nasihat dari komunitas yang kita miliki, baru kita menyusun rencana untuk menghadapi masalah kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan punya banyak pintu. Ada orang pernah mengatakan, kalau pintu sebelah kanan tertutup, maka lihatlah pintu sebelah kiri. Kalau pintu kiri tertutup, lihatlah pintu sebelah depan. Kalau pintu sebelah depan tertutup, lihat pintu sebelah belakang. Sebelah belakang tertutup, lihat pintu bawah, gitu ya. Dan kalau misalkan semua pintu tertutup, lihat ke atas, masih ada pintu di atas, yaitu pertolongan dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nantikanlah Tuhan dengan caranya dan waktunya yang tidak pernah kita duga sekalipun. Dia punya timingnya, dia punya caranya yang tidak pernah kita pikirkan dan duga sekalipun. Cuma pertanyaannya adalah, waktu kita menantikan pertolongannya, maukah kita dikendalikan, dituntun oleh Allah sepenuhnya untuk mengikuti cara dan waktunya. Nah, khotbah atau firman Tuhan pada hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan apakah kita memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya keberanian, itu adalah bukti bahwa kita bertanggung jawab. Dan kalau kita punya keberanian untuk menyelesaikan masalah, itu adalah bukti bahwa kita punya kedewasaan rohani yang baik. Keberanian yang alkitabiah Bapak Ibu sekalian, bukan ditunjukkan dengan sikap yang tergesa-gesa, yang membabi buta. Tapi justru sebaliknya, keberanian yang sesuai dengan firman Allah adalah keberanian yang ditunjukkan dengan ketenangan, dengan hati yang dikendalikan oleh Allah, dan juga dengan kerendahan hati. Nah, kita bisa melakukan semua itu kalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu berarti
kita menanti-nantikan Allah dan kita menanti-nantikan akan rencananya digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita persilakan Tuhan memegang kendali. Mari kita persilakan Tuhan untuk menuntun segala perkataan dan perbuatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Esther pada masanya. Dan pertanyaannya untuk kita adalah, apa yang kita lakukan di masa kita sekarang? Amin, kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, sebelum kami menghadap meja perjamuan Tuhan, supaya kami ingat siapa kami dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami mau menjadi orang-orang yang tidak mau deal dengan masalah yang kami hadapi. Terkadang kami ingin lari dan kami tidak peduli. Bahkan mempersalahkan orang lain atas masalah yang kami hadapi. Tetapi pada hari ini biarlah kami belajar untuk memandang lebih jauh ke depan dan memandang berdasarkan firman-Mu bagaimana kami harus dealing dengan masalah yang kami hadapi. Bapa, tolong kami, murnikan motivasi kami, murnikan hati kami, karena kami sangat rentan, sangat rapuh sekali. Tetapi sekali lagi kami belajar dari Esther, belajar dari Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menghadapi setiap masalah yang muncul dalam hidup kami. Bapa, tolong kami untuk menghadapinya dengan penuh keberanian, yaitu dengan tenang, dengan hati yang tetap dikendalikan oleh Engkau, dan juga dengan kerendahan hati. Karena kami tahu, kami tidak pernah sendiri. Ada Engkau bersama dengan kami. Tolonglah kami masing-masing di tempat ini ya Tuhan, dengan segala masalah dan pergumulan kami masing-masing. Tuhan, pakailah kami. Tuhan, bekerjalah melalui kami yang lemah ini, supaya kuasa-Mu yang sempurna itu dinyatakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar yang Engkau sediakan bagi kami, yang melampaui dari apa yang bisa kami rencanakan dan pikirkan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati